Saudara, Bekasi dan Karawang menjadi wilayah paling terdampak parah akibat banjir. Apa penyebabnya? Kita akan berbincang dengan pakar klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin. Malam, Bu Erma. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Erma tadi dikatakan oleh Bu Dwi Korita, Kepala BMKG bilang kalau ada awan yang hampir besarnya ini adalah sebesar Jawa Barat sehingga curah hujannya tinggi. Kenapa bisa terbentuk awan hampir sebesar Jawa Barat ini terjadi? Ya, kalau kita bicara awan kan sangat dinamis ya, Mbak ya. Jadi ada pemicunya, kemudian juga kalau kita lihat awan tuh ada sel tunggal, apakah dia awan yang tunggal satu cumulonimbus atau dia multisel gitu ya. Nah, ini kan berubah-ubah terus nih, berubah terus. Nah, kondisi misalnya kemarin gitu ya, yang sama sekali kita mungkin hujannya minim, tidak ada hujan, ya karena memang konsentrasi awannya ada di Sumatera. Apa yang bisa memicu kondisi ini yaitu pergerakan bibit siklon 98S yang ada di Samudra Hindia. Jadi awalnya dia berupa vortex, berarti dia belum sampai pada ukuran tertentu untuk disebut bibit siklon dan sekarang sudah menjadi bibit siklon tropis. Nah, ini memicu pembentukan awan. Awalnya itu prosesnya gini. Kalau saya sederhanakan ya, ketika vortex itu berputar ya, dia merupakan angin yang berputar, siklonik begitu. Nah, dia akan memunculkan pusarannya itu hujan-hujan yang panjang. Itu disebut dengan squall line. Nah, squall line ini masuk ke Sumatera. Akibatnya di Sumatera itu terbentuk aktif sekali squall line seperti kemarin gitu ya. Kemudian dari squall line itu kan pecah kemudian menjadi sel yang tumbuh membesar. Berarti tadi adalah yang diberitahu, yang disampaikan bahwa besarnya itu besar-besar sekali awannya itu sudah clustering. Jadi sudah berkelompok gitu ya. Si awan ini berklaster dan tumbuhnya itu pecahnya dari squall yang terbentuk di sepanjang sehingga pesisir ini barat menjadi Sumatera. penyebab curah hujan sangat tinggi dan menyebabkan banjir juga longsor. Iya, timingnya begitu. Jadi Sumatera dulu nih. Setelah itu baru menjalar menuju ke wilayah Jawa. Jawa dalam hal ini ya hari ini timingnya. Sekarang terbentuklah si awan-awan yang aktif tadi. Itu sebenarnya ditranspor atau dihantarkan si awan-awan tadi itu dari perairan di selatan Jawa. Oke. Karena kan Samudra Hindia yang aktif. Oleh karena itu, kenapa hujannya sekarang sangat merata nih di selatan, misalnya Jawa bagian barat ya. Bogor, Bandung hari ini juga hujan. Purwakarta hari ini masih hujan, Mbak, gitu ya. Timingnya tadi jam 3 dan sekarang udah meluas ke Depok hujannya. Jadi walaupun Jakarta nggak hujan, sekarang tuh sedang hujan deras di wilayah-wilayah tersebut gitu. Karena itu tadi diinduksi atau dimodulasi oleh Oke, Bu Erma. awan yang terbentuk di perairan selatan Jawa bagian barat tadi, Mbak. Iya, tadi kan ada awan yang hampir besar sehingga menyebabkan curah hujan yang tinggi. Nah, kemudian curah hujan tinggi juga menyebabkan banjir. Banjir adalah masalah yang klasik begitu. Tapi apakah pertanyaannya proyek pengendalian akan banjir di wilayah Jabodetabek ini artinya gagal, belum berhasil sehingga menyebabkan banjir terutama saat ini terjadinya di Bekasi dan juga Karawang yang ketinggiannya sangat memprihatinkan? Betul. Solusi pengendali banjir menurut saya belum efektif dilakukan oleh pemerintah ya. Dari evaluasi kami menunjukkan kan harusnya solusi itu integrasi dari solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan jangan hanya memikirkan per daerah. Kan itu aglomerasi itu wilayahnya. Ada wilayah Jawa bagian barat, Banten dan juga Jakarta yang terlibat. Dan 3 daerah ini harusnya memikirkan solusi yang konkret untuk mengantisipasi kondisi banjir. Kenapa? Karena pemicu dari pergerakan awan itu sekarang bukan awan cumulonimbus yang tunggal, tapi sudah berbentuk awannya itu multisel. Itu sudah jenis konvektif atau badai. Kita sebutnya badai konvektif Bu sebenarnya. Erma, tapi kan dalam pengendalian proyek pengendalian banjir di Jabodetabek kan kita ada normalisasi Kali Ciliwung, ada juga BKT, ada juga revitalisasi waduk ya, hingga pembangunan sumur resapan. Itu kan memakan biaya yang besar. Nah, kenapa ini tidak cukup atau ada yang salah di sini? Menurut saya yang perlu sekarang harus dievaluasi gitu ya, sangat prioritas itu adalah das-dasnya dulu. Karena das-das besar itu kan ada Ciliwung, Cikeas, dan juga satu lagi Cilengsi. Itu yang mengalir semua ke utara kan. Kalau Bekasi disupport dari 2 das, Cilengsi dan Cikeas. Itu harus dievaluasi apa yang terjadi di sana. Jadi saya sangat mensupport, mendukung pernyataan Gubernur Jawa Barat yang akan mengatakan kita evaluasi semuanya, terus back to nature dan seterusnya. Itu adalah political will yang jangan hanya berhenti di kata-kata.
Tapi harus benar-benar action plan-nya dilakukan, mendudukkan daerah-daerah yang terlibat tadi gitu ya. Jangan hanya satu gubernur pelakunya yang melakukan itu, tapi juga harus karena butuh anggaran yang sangat besar kan. Dan kita meminta atau berharap bahwa solusi yang kemudian digulirkan dari aglomerasi ini itu benar-benar nyata gitu. Saya lihat dari sisi koordinasi aja ini kan belum berjalan gitu. Saya nggak tahu ya. Kita kan belum mendengar ya aglomerasi. Apa karena nunggu SK atau saya nggak ngerti gitu. Padahal ini kan berpacu pada waktu, terhadap waktu. Dan ini menjadi Maret loh. pembelajaran penting juga ya, harus bergerak Ya, cepat kapan ya. lagi ada lagi loh kayak gini, gitu loh. Maksud saya, jadi jangan berpikir bahwa ini kan sudah lewat musim hujan. Oke. Karena kajian kami menunjukkan bahwa musim hujan sekarang itu mengalami pergeseran. Durasinya semakin panjang. Dan tidak Jadi mesti sekarang selalu itu masih- berber ya, belakangan Desember, Ya, November. Maret masih ya. musim hujan. Saat Oke. ini tuh masih musim hujan gitu. Bu Erma, Intinya gitu. tapi apa kemudian juga misalnya perlu dievaluasi dengan pergeseran dari tata kota yang maksudnya dalam hal ini adalah salah satunya disebabkan karena pembangunan di mana-mana. Ya, saya setuju. Saya sepakat bahwa itu juga sangat penting. Karena bagaimanapun DAS ini selalu mengalir dari hulu ke hilir. Dan kita tahu bahwa penuh, kata kotanya itu penuh ya, wilayahnya begitu ya, di daerah-daerah lereng, bukit, gunung, itu semua itu sudah bangunan yang berdesak-desakan. Itu saya setuju. Karena di Bandung pun mengalami hal yang sama gitu. Kalau kita ke Bandung Utara, itu developer membangun perumahan di sana gitu ya. Nah ini kan daerah resapan air Mbak, nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Kita tuh sudah harus benar-benar tobat gitu ya di Ramadan ini dalam tanda kutip untuk benar-benar Dataran tingginya pun memperbaiki digunakan untuk pembangunan ya. kebijakan kita sudah harus kita perubahannya tuh harus radikal menurut saya. Nggak perlu nggak cukup lagi hanya dengan sedikit-sedikit gitu ya, tapi harus total, harus radikal, bahkan dari mindset saja bahwa kita harus kembali ke alam itu harus dan nyata gitu karena perubahan iklim gitu. Dalam artian bahwa kalau misalnya tadinya dikatakan dimaksudkan dengan adanya pembangunan di mana-mana adalah untuk menggerakkan ekonomi warga, tapi ini juga menjadi catatan ya, jangan-jangan juga dapat mengganggu ekonomi warga karena ada pembangunan dan karena penyebabnya adalah tadi ya menyebabkan misalnya terganggunya resapan ketika banjir atau ketika curah hujan tinggi. Betul. Jadi seperti Bekasi aja ini adalah benar-benar kita harus mengambil lesson learn dari kejadian ini. Separah itu Bekasi, kalau dihitung itu berapa sih resapan airnya, ruang terbuka hijaunya berapa gitu. Kita publik meminta itu gitu. Berapa persentasenya? Ternyata gitu ya, ada penyimpangan sekian persen gitu yang harusnya disediakan misalnya minimal 30%, itu sekarang hanya tinggal berapa nih? Daerah rawa sudah disulap menjadi semua permukiman gitu kan, daerah-daerah sawahnya gitu. Berapa? Semuanya Kita sudah pengen dijadikan tahu, bangunan rumah ya Bu ya ya di publik sana. pengen tahu gitu loh. Bahkan sampai seperti itu kita bisa loh ya menuntut ya tanggung jawab dari pemerintah ketika dia membuat kebijakan kok bisa seperti ini banget. Karena memang jalannya air nggak dibikin, intinya kan gitu ya, dan dirusak gitu, Ya, dirusak. karena kalau banjir umumnya di Jakarta, tetapi kali ini yang bertanya-tanya adalah kenapa kok bisa nih sampai di Bekasi separah itu ya Bu? Betul, betul. Oke. Ya, jadi kan memang fokusnya pada dua das tadi begitu ya. Bagaimana evaluasi dari dari dua das tersebut juga kita publiknya menunggu gitu hasilnya. Kalau bisa harus segera dirilis tuh hasil evaluasi dasnya seperti apa, kemudian hasil tata kotanya seperti apa. Intinya adalah berapa persen kita pengen tahu air tanah resapan atau ruang terbuka hijau tersedia di Bekasi. Karena kok parah banget gitu loh. Ya. Parah banget itu Mbak. Pada Ya. saat kemarin meninjau ke kawasan Bekasi, juga Wamendagri Bima Arya juga memfokuskan kepada masalah kawasan aglomerasi ya. Nah ini sepertinya sebaiknya harus seperti apa? Haruskah cepat? Apakah harus dibuatkan lebih detail lagi mengenai misalnya menyinkronkan tentang pembangunan, mitigasi bencana di sekitar daerah aglomerasi? Karena kan aglomerasi termasuk juga Jakarta, Bekasi yang mengalami banjir, Tangerang juga, Bogor. Ya, menurut saya agenda yang paling mendesak itu adalah dievaluasi gitu ya, dihitung benar-benar per kota. Kemudian ditingkatkan lagi. Itu tadi yang kaitannya dengan ini ya, dengan daerah-daerah yang berubah gitu ya, alih fungsinya gitu ya. Itu dihitung dan sebarkan, rilis ke publik. Itu pertama yang mendesak. Kemudian yang kedua adalah mohon dihitung juga, dievaluasi oleh BNPB, berapa sih kapasitas kota-kota besar ini drainasenya. Kita nggak pernah tahu loh, nggak pernah ada peringkatnya gitu. Jadi
Kalau dari pengamatan saya nih Mbak ya, misalnya Jogja. Jogja itu hampir mirip mengalami modulasi hujan yang 400, 600 milimeter gitu Mbak dalam waktu seminggu gitu ya. 3 hari, 4 hari. Tapi sampai sekarang kita nggak lihat ada kejadian parah banget banjir di kota Jogja. Ini kan kita jadi tahu mana sih kota yang kira-kira bisa kita angkat sebagai prestasinya atau kita jadiin role model bahwa oh kota tersebut mampu ternyata drainasenya menampung segini. Apa yang dilakukan oleh Jogja misalnya itu ya. Itu karena saya mengamati setiap hari gitu loh. Jadi ternyata kalau dilihat dari Bekasi saya sudah sampaikan bahwa hujannya itu 400 di hulunya, bukan di kota Bekasinya. Dan mirip dengan Jogja, dia dihantam hujan tiap terus menerus dari selatan gitu ya, perairan selatan. Tapi toh nggak ada tuh kejadian yang parah banget gitu ya. Ini kan mesti ya oke lah, ini apple to apple loh, Oke. sama-sama kota besar dan seterusnya. Kita bisa melakukan pemeringkatan itu. Lebih baik disibukkan oleh itu daripada mengejar solusi-solusi jangka pendek yang menurut saya efektivitasnya pun kita nggak tahu. Sementara kita harus efisiensi Bu anggaran Erma. dan seterusnya begitu. Nah, Ya, kalau di Karawang, kalau di Bekasi kan banyak pembangunan di mana-mana, itu juga menjadi catatan ya. Ya. Tapi kalau di Karawang ini kan tidak terlalu banyak pembangunan, begitu banyak sawah-sawah juga. Tapi pertanyaannya kenapa ketinggian airnya sampai 3 meter, sampai ke atap rumah warga? Ya, kalau Karawang kan beda ya. Itu adalah daerah-daerah langganan banjir. Yang mungkin secara saya nggak tahu tuh bagaimana gitu ya. Apa namanya ya wilayah-wilayah tertentu memang ada gitu. Tapi tidak meluas, tidak masif dan tidak separah yang kita lihat di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sekarang Oke. juga terkena begitu kan. Jadi kalau yang langganan kita anggap ya Kabupaten Bandung Selatan juga langganan Mbak gitu. Jadi meskipun misalnya oh sawahnya tapi banyak tuh gitu. Tapi kalau sudah langganan berarti tipologi dari daerahnya itu kan tadinya memang memang ada masalah gitu ya. Mungkin terlalu rendah atau mendapat apa namanya menjadi tempat untuk bertahannya air di sana menetap lama dan seterusnya. Nah itu kan artinya bahwa kita memang nggak bisa samaratakan, tapi berhubung ini berkaitan mitigasi itu dengan menyelamatkan nyawa, dan nyawa itu adalah yang paling banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Karena itu yang paling mendesak adalah mohonlah dirilis bagaimana sih kapasitas setiap kota besar di wilayah Indonesia itu sebenarnya gitu. Maksimalnya berapa gitu. Dia bisa menampung curah hujan ekstrimnya gitu. Misalnya Terakhir, 100 milimeter. oke. Ya udah gitu. Berarti kan kita harus melakukan banyak solusi yang berkaitan dengan memperbesar kapasitas kan. Oke, terakhir Intinya ke sana. singkat saja Bu Erma, untuk Ya, modifikasi cuaca ini bisa tergolong kemudian efektifkah atau hanya efektif di jangka pendek? jangka pendek. Memang dia hanya ada di short term solution. Jadi memang tempatkanlah dia ada di situ. Jangan mengandalkan itu terus-menerus gitu ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih pakar klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin.